Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, sukacita kembali kita dapat berjumpa dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Pada episode ini kita masih melanjut pembahasan yang sama mengenai Yesus dan kealahannya, di mana saya percaya pada episode yang selanjutnya kalau Anda mengikuti, Anda sudah sangat diberkati dengan banyak penjabaran yang disampaikan oleh hambanya. Karena kami banyak menerima pertanyaan-pertanyaan, siapakah Yesus, mengapa dia disebut Allah, lalu mengapa dia disebut juga anak Allah. Dan pada episode-episode ini kita akan banyak diberikan pengertian yang terkait dengannya. Untuk itu tetaplah setia di program acara kami, dan jangan lupa seperti biasa kirimkan SMS Anda yang berisi saran, komentar atau pertanyaan-pertanyaan, di mana kami akan senantiasa berupaya untuk menjawab setiap pertanyaan Anda. Hambanya, Bapak Pendeta Ezra Soru akan kembali memberkati kita di program acara Ku Tahu Yang Ku Percaya. Baik, shalom. Kita akan melanjutkan pembahasan kita masih soal bukti-bukti bahwa Yesus adalah Allah. Dan kita dalam bagian sebelumnya kita sudah membahas sejumlah bukti bahwa Yesus adalah Allah. Yang pertama adalah bahwa kitab suci secara eksplisit mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Kedua adalah bahwa Yesus disebut sebagai anak Allah. Ketiga, kitab suci memberikan nama-nama atau gelar-gelar ilahi untuk Yesus. Dan yang keempat adalah Yesus mempunyai sifat-sifat ilahi. Maksudnya adalah bahwa sifat-sifat itu hanya dimiliki oleh Allah saja, yang bukan Allah tidak punya sifat itu. Dan dalam episode sebelumnya kita sudah membahas satu sifat, yaitu sifat yang kekal. Dan sekarang kita akan melihat lagi sifat yang lain yang hanya dipunyai oleh Allah. Dan ini adalah sifat suci. Allah adalah Dia yang suci. Semua manusia, siapapun dia, adalah orang berdosa. Dan hanya Allah yang suci. Dan ternyata saudara, kitab suci menunjukkan bahwa Yesus itu memang orang yang tidak berdosa. Kalau kita melihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, dan seterusnya. Tak usah dulu persoalkan apa makna Dia dibuat menjadi dosa. Tapi pernyataan pertama, Dia yang tidak mengenal dosa. Lalu juga saudara, kalau kita memperhatikan surat Ibrani yang banyak membahas soal Yesus. Nah, surat Ibrani atau penulis surat Ibrani itu memberikan sebutan bagi Yesus bahwa Dia itu adalah imam besar agung kita. Dan salah satu ciri dari imam besar agung kita itu adalah bahwa Dia tidak berdosa. Coba dibacakan Ibrani pasal 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dia mengalami kelemahan seperti kita. Dia lapar, dia haus, dia capek, lelah, dan semua yang kita alami, dia alami. Sama seperti kita dicobai, dia juga dicobai. Tapi bedanya, dia tidak berbuat dosa. Dan masih banyak ayat yang lain yang menunjukkan bahwa Yesus tidak berdosa. Yang tidak berdosa cuma Allah. Yesus ternyata tidak berdosa atau suci. Maka secara silogisme harus dibikin kesimpulan dari dua premis ini, mayor minor. Kesimpulannya adalah bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Itu sifat kedua.
Ya, pertama kekal, kedua suci atau tidak berdosa, ketiga bahwa Yesus itu juga maha kuasa, ya. Dia mempunyai sifat maha kuasa, dan kemahakuasaan Yesus yang paling ditonjolkan dalam kitab suci itu adalah melalui mujizat-mujizat yang dia lakukan. Ya. Cerita-cerita Injil banyak memberitahu kita segala macam mujizat yang Yesus kerjakan. Baik mujizat yang berkaitan dengan sakit penyakit melalui mujizat penyembuhan, baik mujizat yang berhubungan dengan setan-setan, di mana dia mengusir setan-setan atau roh-roh jahat, lalu juga mujizat yang berkaitan dengan alam, misalnya dia meneduhkan badai dan lain sebagainya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa mujizat-mujizat Yesus itu menyatakan bahwa dia sesungguhnya itu adalah maha kuasa. Nah, memang saudara, orang mungkin bisa berkata bahwa nabi juga bisa bikin mujizat, rasul juga bisa bikin mujizat. Tapi saudara, biarpun nabi rasul bisa bikin mujizat, tetap mujizat mereka itu berbeda dengan mujizat Yesus. Kenapa? Sekurang-kurangnya ada 3 perbedaan. Pertama adalah tidak ada nabi, tidak ada rasul atau siapapun juga yang bisa melakukan mujizat sesuai keinginannya sendiri. Tidak ada. Nabi atau rasul membuat mujizat itu harus atas kehendak dari Allah atau Tuhan. Ya, tidak ada nabi manapun yang bikin mujizat semau-mau dia. Ya, tapi itu beda dengan Yesus. Yohanes pasal 5 ayat 21. Bisa dibacakan Yohanes 5 ayat 21. Yohanes 5 ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ini bicara soal membangkitkan orang mati. Ini mujizat yang besar. Tapi Yesus berkata, sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Nabi Elia, Elisa bangkitkan orang mati, tapi bukan mau-mau mereka sendiri. Petrus, Paulus bangkitkan orang mati, tapi tidak mau-maunya mereka sendiri. Tapi Yesus, Sang Anak itu menghidupkan barang siapa yang dia kehendaki. Kalau dia mau bangkitkan ini, bangkitkan ini, itu urusan dia. Dan ini jelas membedakan dia dari nabi atau pembuat mujizat manapun juga. Ini perbedaan pertama. Lalu perbedaan kedua adalah nabi dan rasul melakukan mujizat tidak dengan kuasa sendiri. Kita melihat cerita-cerita mujizat kebangkitan, ya, atau mujizat lain di dalam PL maupun juga di PB. Semuanya itu melakukannya dengan kuasa Allah. Dalam perjanjian baru secara khusus, para rasul mengadakan mujizat dengan memakai nama Yesus. Tapi yang menariknya adalah bahwa pada waktu Yesus melakukan semua mujizat di dalam cerita-cerita Injil, dia tidak pernah melakukannya dalam nama siapapun, ya, atau atas nama siapapun, ya. Coba perhatikan Yohanes 10 ayat 18. Coba dibaca Yohanes 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi begini ya, ini konteksnya kalau saudara lihat ayat sebelumnya, ini bicara soal memberikan nyawa. Jadi Yesus memberikan nyawanya. Nah, lalu ayat 18 ini, tidak seorang pun mengambilnya. Mengambilnya itu mengambil nyawa daripadaku. Mereka yang membunuh Yesus itu bukan mengambil nyawanya, tapi dia menyerahkan nyawa. Ya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan nyawaku menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan nyawa, dan berkuasa mengambilnya kembali. Berarti di dalam hal mujizat kebangkitannya sendiri, itu menyatakan bahwa Yesus itu bangkit dengan kuasanya sendiri. Ini membuat mujizat dia berbeda dengan nabi-nabi dan rasul-rasul. Juga yang ketiga adalah bahwa tidak seorang pun pernah melakukan mujizat sebanyak dan sehebat Yesus. Tidak ada. Elia melakukan 1 mujizat kebangkitan. Elisa 1. Petrus 1. Paulus 1.
Tapi Yesus, kalau saudara baca dalam 4 Injil, mujizatnya begitu banyak. Makanya dalam Yohanes pasal 15 ayat 24, sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka, seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain. Aku melakukan mujizat di tengah mereka, seperti yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Maka dari sisi mujizat, Yesus melakukan begitu banyak mujizat. Ini 3 perbedaan. Mujizat Yesus dengan mujizat nabi-nabi atau rasul-rasul, sehingga mujizat-mujizat para nabi dan rasul tidak bisa kita tafsirkan mereka maha kuasa. Tapi ketika mujizat itu dibuat oleh Yesus, kita harus mengartikan dia adalah maha kuasa. Dan yang maha kuasa itu cuma Allah. Yang Allah tidak maha kuasa. Kalau mujizat Yesus membuktikan dia maha kuasa, maka kemahakuasaannya membuktikan bahwa dia adalah Allah sendiri. Jelas sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Ada, Pak. Saya mohon penjelasan Pak Esra soal ayat di Markus 10 ayat 17 sampai 18. Begini bunyinya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Nah, di sini ada kata-kata yang mengapa tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Apakah ayat ini menunjukkan bahwa Yesus tidak mengakui dirinya sebagai Allah, Pak? Pertanyaan baik. Ada orang sapa Yesus, "Guru yang baik." Lalu Yesus bilang apa? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Mengapa kamu panggil aku? Kamu katakan aku baik. Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Allah. Berarti hanya Allah yang baik. Nah, Yesus, mengapa kamu panggil aku baik? Ini oleh sejumlah orang mengatakan, nah itu berarti Yesus tidak mengakui dia sebagai Allah. Tapi menurut saya tidak. Justru ayat ini membuktikan dia Allah. Kenapa? Guru yang baik, orang ini menyebut Yesus baik. Lalu Yesus mengatakan, mengapa? Yang baik itu cuma Allah. Kalau kamu tidak mengaku aku Allah, kenapa panggil aku baik? Tapi kalau kamu menyebut aku baik, kamu percaya aku Allah? Kalau kamu betul-betul konsisten bahwa menurut kamu, jujur menurut kamu aku baik, maka kamu harus percaya akulah Allah. Tapi kalau kamu tidak percaya aku Allah, jangan bilang aku baik. Karena hanya Allah yang baik. Jadi justru ayat itu seringkali dipakai untuk mengatakan bahwa Yesus bukan Allah. Justru kita bisa balik bahwa justru ayat itu meneguhkan bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Ya, jelas ya? Nah, ini bukti yang keempat ya, bahwa Yesus itu mempunyai sifat-sifat Allah ya. Yesus mempunyai sifat-sifat Allah. Nah, sekarang kita akan melihat juga bahwa itu masih sifatnya sifat Allah. Yesus kekal, Yesus suci, tidak berdosa. Yang ketiga, dia maha kuasa. Sekarang yang keempat ya, bahwa Yesus itu maha tahu. Nah, ini yang tadi juga sempat ditanyakan. Nah, soal kemahatauan Yesus, Alkitab memang membicarakan bahwa Yesus tahu banyak ya. Bukan sekedar tahu banyak, tahu semua. Kalau saudara lihat dalam cerita Injil, berkali-kali dikatakan Yesus mengetahui pikiran mereka. Yesus tahu apa yang ada dalam hati mereka ya. Matius 9:4. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Matius 12 ayat 25. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ya. Lalu dalam Yohanes pasal 2, 24, 25. Tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena dia mengenal mereka semua. Dia kenal murid-muridnya. Dan karena tidak seorang pun memberi kesaksian padanya tentang manusia. Sebab dia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Dia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Ya, Yohanes 6 ayat 64. Yesus bicara tentang murid-muridnya. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Maksudnya itu Yudas. Ya. Yang lain percaya, tapi Yudas ini memang murid Yesus tapi tidak percaya. Karena itu kalau di hari ini ada orang jemaat di gereja tidak percaya, itu lagu lama, ya. Yudas juga sudah begitu, ya. Nah, tapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Tahu sudah.
Ya. Dan nanti ketika di Yohanes pasal 21, Yesus tanya sama Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Yesus tanya lagi, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi engkau. Yesus tanya lagi 3 kali, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Lalu sedihlah hati Petrus, karena Yesus tanya 3 kali. Tanya pertama kali Petrus jawab biasa, tanya kedua jawab biasa, tanya ketiga kok Petrus sedih. Kenapa kok sedihnya pada pertanyaan ketiga? Karena beberapa hari yang lalu Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Ya. Aku tidak kenal orang itu. Dan sekarang Yesus tanya ketiga kali, Petrus sadar. Tuhan merujuk kepada kasus penyangkalannya. Begitu pertanyaan ketiga, dia sedih. Lalu dia bilang, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Berarti menurut Petrus, murid terdekat dengan Yesus, dia memberikan kesaksian, Yesus tahu segala sesuatu. Kalau begitu, Yesus memang mempunyai sifat maha tahu. Nah, lalu tadi sempat ditanyakan dalam episode sebelumnya, kalau Yesus maha tahu, kenapa tidak tahu hari kiamat? Nanti sebentar, saya akan memberikan prinsipnya, ya, memberikan prinsipnya. Tapi ini cukup untuk menunjukkan ayat-ayat ini, Yesus maha tahu. Dan yang maha tahu cuma Allah. Bukan Allah tidak bisa maha tahu. Yesus maha tahu, berarti Yesus adalah Allah. Ini sifatnya. Berikut lagi, sifat yang kelima, itu adalah Yesus punya sifat maha ada atau maha hadir. Maha ada atau maha hadir itu artinya bisa ada di mana-mana atau hadir di mana-mana pada saat yang bersamaan. Saya juga bisa ada di mana-mana. Kemarin ada di Kupang, hari ini ada di Jakarta. Tapi saya tidak bisa ada di mana-mana dalam waktu yang sama. Tapi Yesus itu bisa ada di mana-mana pada waktu yang sama. Ya. Coba baca Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yesus dikatakan situ dia ada di mana? Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Sekarang coba Ibu lihat dari ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman, ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Tadi sudah saya jelaskan, firman ini gelar bagi Yesus. Firman bersama-sama dengan Allah artinya Allah di situ adalah Bapa. Maka firman atau Yesus ada sama-sama dengan Bapa. Ayat 14. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Cukup. Firman itu telah menjadi manusia. Lalu? Dan diam di antara kita. Diam di antara kita. Jadi dia sama-sama dengan Bapa. Ayat 1. Ayat 14. Turun sama-sama dengan kita. Tapi ayat 18. Di pangkuan Bapa. Pangkuan Bapa. Loh, dia sama-sama dengan Bapa, lalu sudah turun sama-sama dengan kita, kok ayat 18 masih di pangkuan Bapa? Maka John Calvin mengatakan, Yohanes 1 ayat 1, ayat 14, ayat 18, itu berarti bahwa anak Allah meninggalkan surga dengan cara sedemikian rupa tanpa meninggalkan surga. Wah. Dia meninggalkan surga dengan cara sedemikian rupa tanpa meninggalkan surga. Bukankah itu sikap atau satu sifat maha ada? Hadir. Pada saat dia hadir di bumi, dia tetap masih ada di pangkuan Bapa. Ya. Nah, lalu juga ya, di dalam Matius 18 ayat 20, Yesus bilang, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Kita ngumpul di sini, di Jakarta, Tuhan ada di kita. Pada jam yang bersamaan, ada orang ngumpul di Manado, dia ada. Saat yang bersamaan, ada orang ngumpul di Amerika, dia ada. 2 atau 3 orang bisa ngumpul dalam namanya pada saat yang bersamaan. Dia ada di semua tempat itu.
Berarti dia mesti maha ada. Kalau dia tidak maha ada, tidak mungkin bisa melakukan apa yang dia omong ini. Ya. Lalu dalam amanat agung, ya, pergi jadikan semua bangsa muridku. Lalu bagian akhirnya, ketahuilah, aku menyertai kamu sampai selama-lamanya, atau sampai kesudahan zaman, terjemahan yang lain. Berarti bahwa dia menyertai semua orang yang pergi memberitakan Injil, mulai dari dulu sampai selama-lamanya. Kalau dia tidak maha ada, maha hadir, bagaimana bisa menyertai semua pemberita Injil dari dulu sampai sekarang? Dan di mana-mana. Ya, ini menunjukkan bahwa dia punya sifat maha ada atau maha hadir. Yang maha ada, maha hadir hanya Allah. Yesus punya sifat itu. Yesus adalah Allah. Dan satu sifat yang lain, sifat yang terakhir yang dipunyai oleh Yesus adalah Yesus mempunyai sifat tidak berubah. Ingat, salah satu sifat Allah adalah Allah tidak berubah. Segala sesuatu berubah, tapi Allah tidak. Dan penulis surat Ibrani mengatakan dalam Ibrani 13 ayat 8. Coba baca. Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Itu tidak berubah itu. Kalau ketidakberubahan adalah sifat Allah, Yesus tetap sama, tidak berubah, artinya Yesus adalah Allah. Saya suka satu lagu pujian, hari ini, besok pagi, sampai selamanya. Yesus Kristus tidak berubah, puji namanya. Hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Kasihnya, kuasanya, kehendaknya, sifat-sifatnya, pribadinya tidak berubah. Dan ketidakberubahan itu membuktikan bahwa dia adalah Allah. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Iya ada Pak. Ya. Ada pertanyaan saya. Perkenalkan saya Irna Pak. Saya mau bertanya, orang-orang yang non-Kristen selalu merujuk pada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus diutus oleh Allah. Mereka lalu berkata yang diutus oleh Allah pasti bukan Allah. Yesus diutus oleh Allah berarti Yesus bukan Allah. Bagaimana kita menjawab pertanyaan seperti ini? Yesus berkali-kali memang mengatakan, aku diutus oleh Bapa. Aku diutus, dia adalah utusan Allah. Karena itu Yesus bukan Allah. Nah, pada episode-episode kali lalu, saya sudah menjelaskan bahwa Allah itu bukan personal name. Seringkali kita bingung antara Allah, Tuhan, dan Yahweh. Itu bedanya di mana? Kalau Allah itu hakikatnya atau jenis tanda petik makhluknya. Kalau Tuhan itu jabatan. Tapi kalau Yahweh itu personal name. Nama diri. Saya, nama dirinya adalah Ezra. Dia Yahweh. Ngerti? Saya jabatannya pendeta. Dia jabatannya Tuhan. Saya hakikatnya manusia. Dia hakikatnya Allah. Mengerti? Jadi Allah itu hakikat, Tuhan itu jabatan, Yahweh itu adalah nama diri, personal name. Nah, kalau Yesus itu utusan Allah, kalau Yesus utusan Allah, apakah dia bukan Allah? Ayo ibu, saya utus ibu ya. Saya utus ibu ke Timor Leste. Saya manusia. Saya utus ibu ke Timor Leste. Ibu manusia atau bukan? Manusia. Tapi kan saya utus. Waktu saya mengutus ibu, ibu bukan saya bukan ibu. Tapi ibu manusia sama seperti saya manusia. Waktu Yesus diutus Bapa, berarti Yesus bukan Bapa. Bapa bukan Yesus. Tapi bahwa Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, tetap sama. Sama seperti ibu bukan saya bukan ibu. Tapi ibu tetap manusia. Masa kan gara-gara saya manusia mengutus ibu jadi bukan manusia? Ya kan? Ibu tetap manusia biarpun ibu diutus oleh saya. Nah, diutus
Saya pengutus, ibu utusan. Ini kan cuma fungsi. Ini cuma pekerjaan. Tapi hakikatnya Allah. Maka Yesus memang sebagai yang diutus, Bapa sebagai pengutus, tapi itu tidak berarti Yesus bukan Allah. Ya, jadi sebenarnya sederhana, tergantung memahami atau mengerti makna kata Allah saja di sini yang menunjuk pada hakikat. Ya, jadi kita sudah membahas sejumlah bukti. Saya ulang biar kita paham. Apa bukti Yesus Allah? Pertama, kitab suci secara eksplisit mengatakan dia adalah Allah. Bukti kedua, Yesus mengatakan bahwa dia adalah, atau kitab suci mengatakan dia adalah anak Allah. Ketiga, kitab suci memberikan nama-nama atau gelar-gelar ilahi untuk Yesus. Yang keempat, Yesus mempunyai sifat-sifat Allah yang sudah kita bahas berapa banyak itu. Sekarang bukti yang kelima. Bukti yang kelima ini adalah Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi. Maksudnya kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang Yesus lakukan itu hanya tindakan-tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Yang bukan Allah tidak bisa melakukan itu. Ya. Tindakan apa misalnya? Saya berikan beberapa contoh, ya. Contoh pertama adalah mencipta. Dan kitab suci jelas mengatakan bahwa Yesus itu mencipta. Kalau dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, sudah saya bilang firman itu adalah Yesus. Terus saudara, itu Yohanes 1 ayat 1, ayat 3-nya bilang apa? Coba baca Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu siapa? Dia itu Sang Firman yang dibicarakan sejak di ayat 1 dan ayat 2 dari Injil Yohanes 1. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh Sang Firman itu, dan tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti langit bumi diciptakan oleh Sang Firman. Ya, laut serta segala isinya, planet-planet yang lain, galaksi-galaksi diciptakan. Pokoknya tidak ada satu yang ada tapi tidak diciptakan Sang Firman. Sang Firman menciptakan semuanya. Wih, ini luar biasa ini. Permisi tanya, ada nabi begini? Tidak ada. Ya, malaikat kok begini? Tidak mungkin. Ini bukan cuma Yohanes. Rasul Paulus juga menyatakan ini dalam Kolose 1 ayat yang ke-16. Coba baca Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Konteks menunjukkan Dia di situ adalah Yesus. Maka di dalam Dialah, dalam Yesus diciptakan segala sesuatu. Bagian akhirnya adalah segala sesuatu diciptakan oleh Dia, Yesus, dan untuk Dia, Yesus. Maka Yesus mencipta. Tidak ketinggalan penulis surat Ibrani, ya. Ibrani pasal yang pertama, ayat yang kedua. Mulai ayat 1 konteksnya Yesus. Sejak pada zaman dahulu kala Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan nabi-nabi, tapi pada zaman akhir ini Dia berbicara dengan perantaraan anaknya. Ya, berarti ini bicara tentang anaknya Yesus. Ya. Ayat 2, maka pada zaman akhir ini Dia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, anak itu, Allah menjadikan alam semesta. Berarti Yesuslah yang menjadikan alam semesta. Dan Ibrani 1 ayat 10. Pada mulanya ya Tuhan, konteksnya sang anak Yesus. Pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi. Saya kira ayat-ayat ini semua secara eksplisit mengatakan bahwa Yesus mencipta. Kalau kita mengacu pada perjanjian lama, satu ayat terkenal dalam kitab Kejadian 1 ayat 26.
baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, saya percaya bahwa kita di situ itu bentuk jamak, bukan tunggal, ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka walaupun ada banyak tafsiran terhadap ayat ini, saya percaya itu adalah indikasi kepada doktrin Allah Tritunggal. Sehingga di situ kita yang menciptakan itu adalah pribadi-pribadi Allah Tritunggal, dan termasuk di dalamnya adalah Yesus. Jadi Yesus pun bersama-sama dengan Bapa juga dengan Roh Kudus itu turut menciptakan alam semesta ini. Ya. Maka ini pekerjaan pertama yang menunjukkan itu pekerjaan Allah, yaitu mencipta. Dan Yesus melakukan ini. Kalau Yesus melakukan ini, yang mencipta itu siapa? Allah, tidak ada yang lain. Ya, maka itu membuktikan Dia adalah Allah. Jelas? Ada yang mau tanya? Ada, Pak. Ya. Tadi Bapak bilang menggunakan Kejadian 1 ayat 26 yang ada kata kita, untuk menunjukkan bahwa Yesus juga turut mencipta bersama Bapa dan Roh Kudus. Setahu saya kata kita dalam ayat-ayat itu hanyalah semacam jamak kehormatan saja. Atau pandangan lainnya berkata bahwa kita itu menunjuk pada Allah dan para malaikat. Menurut pandangan Pak Israel gimana kalau seperti itu, Pak? Ya, tadi saya mengatakan bahwa ada banyak tafsiran. Dua di antaranya adalah bahwa kita di situ bukan berarti ada lebih dari satu, tidak. Tapi ini namanya plural majestaticus, ya, atau jamak kehormatan. Nah, apa artinya jamak kehormatan ini? Begini, orang-orang pada zaman dulu kalau mau ngomong tentang Allah atau Tuhan atau dewa mereka merasa bahwa dewa atau Tuhan itu terlalu besar, sehingga kalau menyebut dia dalam bentuk tunggal itu sama dengan tidak menghargai kebesarannya. Karena itu untuk menggambarkan kebesarannya, maka mereka mengangkat atau mengubah bentuk tunggal menjadi bentuk jamak untuk menghormati. Makanya disebut sebagai jamak kehormatan. Itu memang ada kebiasaan begitu. Kalau saudara hadir dalam acara-acara, Pak Lurah mesti kasih kata sambutan, tapi Pak Lurah datang belakangan. Acara hampir habis. Pak Lurah disuruh bikin kata sambutan. Lalu Pak Lurah bilang, saudara-saudara, maafkan kami, tadi mobil kami mogok. Padahal Pak Lurah datang sendiri. Dia tidak bilang maafkan aku, maafkan kami. Nah, itu semacam suatu kebiasaan mengubah yang tunggal jadi jamak. Nah, ada kebiasaan dalam dunia kuno untuk menyebut dewa-dewa dengan bentuk jamak kehormatan, padahal yang dimaksudkan tunggal. Nah, para penafsir yang memegang tafsiran semacam itu mengatakan, nah di sini kata kita itu bukan Allah Tritunggal, tapi itu jamak kehormatan saja. Tapi ada masalah serius. Jamak kehormatannya adalah manusia yang menghargai dewanya atau Tuhannya, menyebut Tuhannya dengan bentuk jamak. Yang menyebut adalah manusia, yang disebut adalah Tuhan atau Allah. Tapi Kejadian 1 ayat 26 yang ngomong siapa? Ya. Coba lihat Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi apakah di dalam Kejadian 1 ayat 26 manusia sedang bicara tentang Allah? Tidak. Allah sedang berbicara tentang dirinya. Maka jamak kehormatan menjadi tidak berlaku. Salah tafsiran jamak kehormatan. Ya. Itu juga muncul waktu Menara Babel. Ya. Orang bikin menara. Lalu dalam Kejadian 11 ayat 7 bilang, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Ya. Itu muncul. Saudara kalau baca Yesaya 6 ayat 8 juga sama. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Di sini Alkitab Indonesia menerjemahkannya bentuk tunggal dua-dua. Siapakah yang mau utus? Siapa yang mau pergi untuk aku?
Tapi kalau saudara lihat Alkitab yang lain, bahasa Inggris, justru yang pertama tunggal, yang kedua jamak. Saya beri contoh misalnya dalam New American Standard Bible. Whom shall I send and who will go for us? Siapakah yang mau kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kami? Ini yang omong Allah. Maka tidak bisa ditafsirkan sebagai jamak kehormatan. Sama dengan Kejadian 11 ayat 7. Tafsiran kedua bilang Allah ngomong sama malaikat. Loh, kalau Allah mau cipta manusia, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, maka apa? Allah sedang mengajak malaikat cipta manusia. Maka manusia juga diciptakan oleh malaikat. Malaikat adalah pencipta manusia. Dan Alkitab tidak pernah satu kali pun mengatakan kita diciptakan oleh malaikat. Dan itu berarti bahwa manusia diciptakan dengan gambar dan rupa malaikat juga. Tapi ternyata tidak pernah ada. Ya, jadi itu tafsiran yang salah. Kalau dikatakan bahwa, saya kembali ke tadi, jamak kehormatan. Jamak kehormatan itu kelihatannya bermasalah kalau kita bandingkan dengan Kejadian pasal 3 ayat 22. Coba Pak, lihat Kejadian 3 ayat 22. Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Itu. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia sudah menjadi seperti salah satu dari kita. Loh, apa itu? Kalau diartikan jamak kehormatan, kok aneh, ini Allah yang ngomong. Maka saya percaya bahwa semua kata kita, Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 3 ayat 22, juga Kejadian 11 ayat 7, Yesaya 6 ayat 8, itu bukan tafsiran macam-macam itu, tapi itu merujuk atau indikasi ke arah doktrin Tritunggal. Sehingga kalau kita itu menciptakan, itu adalah Allah Tritunggal, maka Yesus termasuk di dalamnya. Maka Yesus juga mencipta. Ya, jelas Pak? Jelas Pak. Masih ada pertanyaan? Ada Pak, satu lagi Pak. Ya. Tadi kan sejumlah ayat dikutipkan menunjukkan bahwa Yesus itu mencipta. Ya. Tapi bukankah ada ayat yang menyatakan bahwa Yesus sendiri dicipta? Itu ada di Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi bisakah kita mengartikan bahwa mula-mula Yesus dicipta dan setelah itu barulah Yesus mencipta segala sesuatu? Jadi sebenarnya Yesus bukanlah Allah karena Allah tidak bisa dicipta, Pak. Ya, itu doktrin saksi Yehova. Dan itu ayat favorit saksi Yehova. Ya, Wahyu, perhatikan ayat coba. Wahyu pasal 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Itu gelar Yesus juga ya. Saksi yang setia dan benar. Jadi ini bicara Yesus. Permulaan dari ciptaan Allah. Oh, berarti permulaan dari ciptaan Allah itu apa? Artinya Yesuslah yang mula-mula diciptakan oleh Allah. Jadi Yesus itu ciptaan pertama dari Allah. Yesus bukan Allah. Allah cipta Yesus dulu, baru setelah itu Allah pakai Yesus cipta dunia ini. Nah, itu ajaran saksi Yehova. Tapi begini ya, saya beritahu saudara satu hal. Mungkin ada di antara saudara yang dari tadi dengar pelajaran ini. Kok Pak Isra bilang ini terjemahannya yang lebih tepat begini-begini. Begini, kita punya Alkitab ini kan bukan bahasa Indonesia aslinya. Ya, Perjanjian Lama kita ditulis dalam bahasa Ibrani. Perjanjian Baru kita ditulis dalam bahasa Yunani. Dengan ada sisipan bahasa Aramik. Ya, contoh Aramik itu adalah Maranatha, itu bahasa Aram. Mar itu bentuk maskulinnya. Kalau bentuk feminimnya Marta. Marta itu bentuk feminim. Ya, artinya Marta itu artinya nyonya. Jadi kalau nyonya Marta itu nyonya-nyonya. Double itu ya. Kalau tuan laki-laki itu bukan Marta tapi Mar. Ya. Maka misalnya ada Marbara Serapion ya, Mar ya. Nah,
Karena itu maka Mar itu artinya laki-laki atau yang dihormati, jadi disebut sebagai Tuan atau Tuhan. Sehingga Maranatha artinya Tuhan kami datanglah. Maka biasa dihubungkan dengan akhir zaman. Oh, Maranatha, Maranatha, Tuhan kami datanglah. Itu bahasa Aram. Talitakum, bahasa Aram. Saudara pernah baca di Alkitab tidak? Yesus bilang, Eli, Eli lama sabatani. Baca ya? Tapi saudara baca di Injil yang lain, Eloi, Eloi lama sabatani. Loh, yang betul Eli, Eli atau Eloi, Eloi? Kalau Ibrani, Eli, Eli. Kalau Aram, Eloi, Eloi. Begitu. Ya, ada beda-beda bahasa. Ya, ada Aramnya. Ya. Nah, jadi Ibrani, tapi secara umum PL Ibrani, PB Yunani. Nah, Alkitab kita ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa-bahasa di dunia. Salah satu problem penerjemahan itu adalah seringkali bahasa asli ini mau diterjemahkan ke Indonesia, kita kesulitan mendapatkan kata yang tepat dalam bahasa sasaran. Di sana ada, diterjemahkan di sini. Apa ya? Saya kasih contoh saudara ya. Kata Yunani praus. Praus itu apa? Praus itu begini. Satu, praus itu adalah kata yang dipakai untuk menggambarkan posisi tengah di antara dua titik ekstrim. Yang ini gemuk sekali. Yang ini kurus sekali. Praus di tengah. Yang ini kaya sekali. Yang ini miskin melarat. Praus di tengah. Ini besar sekali, ini kecil sekali, praus. Ini marah terus, yang ini nggak bisa marah, praus di tengah. Lalu muncullah teks, berbahagialah orang yang praus, karena mereka akan memiliki bumi. Coba kalau saudara penerjemah Alkitab mau terjemahkan apa? Terjemahkan tuh praus. Berbahagialah mereka yang setengah-setengah. Repot itu, ya kan? Nah, akhirnya Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan berbahagialah mereka yang lemah lembut. Di situ dipakai kata lemah lembut. Tapi itu terjemahan yang tidak terlalu pas. Karena mau cari stok kata juga susah. Ya. Ada orang Jawa di sini? Ada satu kata ketlusupan. Apa itu? Ngerti-ngerti. Tapi mau artikan menjadi satu kata, itu kata apa? Nah, itu menjadi kesulitan. Kadang-kadang juga dalam banyak kasus satu kata dalam bahasa asli di dalam bahasa terjemahan dia punya banyak. Kadang-kadang banyak kata di dalam bahasa asli di bahasa terjemahan cuma satu. Ya. Bahasa Inggris nasi, rice. Beras, gabah. Kita punya 3 macam, tapi Inggris cuma rice. Maka waktu mau terjemahkan kalau ada rice kita mesti pikir ini yang mana yang betul, yang harus pilih gabah atau pilih beras atau pilih nasi. Dalam bahasa Inggris juga ya. Heart. Apa arti heart? Hati atau jantung? Heart attack jantung. Heart jantung ya, heart hati ya. Maka kalau kita bilang broken heart, bukan patah jantung, patah hati. Tapi kalau kita bilang heart attack, Jantung. Iya. Serangan jantung. bukan serangan hati. Berarti biar heart itu jantung atau hati, tapi lihat kalimat konteks. Dia lebih cocok diterjemahkan jantung atau diterjemahkan hati.
Nah, itu problem terjemahan. Makanya jangan heran kalau kadang-kadang, wah, belakangan setelah Alkitab diterjemahkan, wah, sebenarnya karena perkembangan bahasa, mestinya terjemahan yang lebih tepat seperti ini. Saya kasih contoh. Apa artinya percuma? Sia-sia. Dulu Alkitab yang lama, terjemahan lama, kita ini diselamatkan, kamu dibenarkan dengan percuma. Kalau kita sekarang baca bagaimana? Kok diselamatkan dengan percuma? Kurang relevan bahasanya. Karena kita sudah perkembangan bahasa, maka akhirnya diberikan terjemahan ulang, kita diselamatkan dengan cuma-cuma. Oh, maksudnya cuma-cuma tuh. Orang dulu memahami percuma dengan cuma-cuma sama. Tapi kita memahaminya beda. Karena begitu maka perkembangan bahasa, maka selalu lembaga Alkitab ini mengeluarkan terjemahan yang lebih baik. Supaya kita bisa lebih paham. Jadi yang diperbaharui itu terjemahannya. Tapi oleh orang agama lain menuduh bahwa orang Kristen kok Alkitabnya berubah-ubah tiap tahun. Alkitab tidak berubah, terjemahannya. Gitu. Ya. Nah sekarang Wahyu pasal 3 ayat 14 itu ada problem terjemahan. Terjemahan dari kata apa? Nah, dari amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, kata permulaan di situ pakai kata Yunani arche. Sama dengan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya en arche. Nah, kata arche itu kata Yunani, satu kata punya 4 arti. Itu sama dengan heart, punya 2 arti dalam Indonesia. Nah, arche itu punya 4 arti. Pertama, bisa permulaan, beginning. Arti yang kedua dari arche ini adalah pemerintah atau kepala. Arti yang ketiga adalah asal-usul. Dan arti yang keempat adalah sumber. Maka waktu diterjemahkan Yesus itu adalah arche dari ciptaan Allah, kita mesti pikir ada 4 terjemahan. Maka kalau kita bisa terjemahkan dengan arti pertama, Yesus adalah permulaan dari ciptaan Allah. Atau bisa berarti Yesus adalah kepala dari ciptaan Allah. Atau arti ketiga, Yesus adalah asal-usul dari ciptaan Allah. Atau arti keempat, Yesus adalah sumber dari ciptaan Allah. Nah, cilakanya adalah Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru ternyata memilih arti pertama. Maka Alkitab kita, Yesus adalah permulaan dari ciptaan Allah. Maka begitu saksi Yehova baca kena ayat terjemahan, nah itu Yesus permulaan dari ciptaan Allah. Ya, tapi kalau lihat Alkitab yang lain, coba, makanya usahakan jangan punya Alkitab satu saja. Dalam bahasa Indonesia pun banyak Alkitab terjemahan baru yang kita pakai sekarang. Yang kita sebut terjemahan baru sekarang ini keluaran tahun 74. Itu pun dianggap baru. Ya, padahal sudah berapa tahun nih? 40-an tahun ini. Ya. Tapi ada sebelumnya ada namanya terjemahan lama. Ada juga bahasa Indonesia sehari-hari. Ada juga AYT, ayat yang terbuka. Juga terbitan Kalam Hidup, ada Alkitab Kabar Baik. Di Indonesia saja ada beberapa. Ya. Belum lagi bahasa Inggris. Yang Inggris punya, saya punya kira-kira 40-50 terjemahan ada. Nah, seringkali terjemahan lama dengan terjemahan baru saja, walaupun ada terjemahan baru, saya lebih condong terjemahan lama loh. Coba, terjemahan baru bilang, barang siapa yang aku berkata padamu, siapa yang melihat seorang perempuan dan menginginkannya, dia sudah berzina dalam hatinya. Ya, lihat perempuan dan menginginkannya, sudah berzina. Saya lihat ibu, wah cantik ya, menginginkan, sudah berzina. Lah kalau begitu bagaimana bisa nikah? Bagaimana bisa pacaran? Berzina dulu. Kalau baca terjemahan baru memang begitu. Tapi coba cari terjemahan lama. Terjemahan lama berkata, barang siapa melihat seorang perempuan dan bergerak syahwatnya, sudahlah ia berzina dalam hati. Apa itu bergerak syahwatnya? Lihat Alkitab Indonesia sehari-hari. Barang siapa melihat seorang perempuan dengan nafsu birahi, sesungguhnya dia sudah berzina. Oh, maksudnya begitu. Berarti kalau lihat, wih cantik ya, hanya sekedar kagum, belum berzina. Ya,
Kalau lihat sampai sudah punya fantasi seks dan sebagainya, itu baru berzina. Itu kan masalah terjemahan. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu apa? Lembah yang gelap. Tapi lihat terjemahan lama. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Wah, lebih... Berarti ini bukan hanya sekedar gelap. Ini betul-betul maut ini. Kan begitu. The valley of the shadow of death. Jadi sekarang pilihan terjemahan. Nah, karena itu maka memang disesalkan bahwa bagian ini ternyata arti pertama yang dipilih sehingga menjadi Yesus permulaan dari ciptaan Allah. Tapi harus lihat Alkitab yang lain. Makanya kalau arti kedua, ketiga, keempat sama sekali tidak berarti Yesus permulaan ciptaan. Yesus adalah pemerintah dari ciptaan Allah, kepala dari ciptaan Allah, asal usul sumber dari ciptaan Allah. Maka itu harus dipilih dengan tepat. Ya, itu problem terjemahan. Dan karenanya memang lembaga Alkitab beberapa waktu lalu sudah menerjemahkan Alkitab terjemahan baru edisi 2. Hanya entah kenapa ditarik dari pasaran. Saya sudah sempat punya, ya. Tapi setelah itu ditarik mungkin karena terjemahannya masih perlu diperbaiki lagi, ya. Nah, jadi Yesus bukan ciptaan pertama dari Allah, itu cuma problem penerjemahan di Alkitab Indonesia saja. Ya. Oke, mengerti semua? Ya, kita nyambung, ya. Yesus melakukan pekerjaan Allah yaitu mencipta. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, pekerjaan Yesus yang adalah pekerjaan Allah itu adalah dia mengampuni dosa. Saudara ingat kisah dalam Matius pasal 9, juga Markus pasal 2, waktu Yesus lagi menyembuhkan orang bongkar atap, turunkan orang lumpuh, lalu Yesus ketika melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Berarti Yesus mengampuni dosa. Dalam satu dialog dengan seorang Islam, saya mengatakan ayat ini, dia bilang, Yesus tidak mengatakan dia mengampuni. Yesus cuma bilang, dosamu sudah diampuni. Kan belum tentu diampuni oleh Yesus. Ya, memang itulah masalahnya. Lihatnya mesti lihat konteks. Ayat sebelumnya atau sesudahnya. Kalau lihat ayat sesudahnya, maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, dia menghujat Allah. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka dan berkata, mengapa kamu memikirkan hal yang jahat dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kan Yesus. Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Yang ampuni dosa ini cuma Allah. Orang Yahudi sadar hal ini yang mendengar. Ahli Taurat sadar ini. Makanya mereka bilang, mengapa orang ini berkata begitu? Dia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Markus pasal 27. Mereka sadar yang bisa ampuni dosa cuma Allah. Dan Yesus di sini mengampuni dosa. Maka Yesus pasti adalah Allah. Jelas? Ada yang mau tanya? Ada, Pak. Ya. Kalau Yesus mengampuni dosa dianggap sebagai bukti bahwa dia adalah Allah, bukankah kita semua juga diperintahkan untuk mengampuni dosa orang lain? Seperti Lukas 11 ayat 4, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Apakah itu berarti bahwa kita semua adalah Allah juga? Yesus mengampuni dosa. Iya. Dia Allah. Iya. Betul ya, kita disuruh mengampuni dosa ya. Terus bedanya apa? Apakah kita juga Allah? Tidak. Kalau kita mengampuni dosa, kita bukan Allah. Kalau Yesus mengampuni dosa, dia Allah. Kenapa? Begini. Ingat bahwa ketika kitab suci mengatakan kita harus mengampuni dosa, selalu dikatakan kamu mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Maka saya hanya bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Dan saya tidak bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada orang lain. Kalau Bapak ke sini tempelin saya mengampuni Bapak. Bisa ya? Tapi kalau Bapak tempelin Ibu di sebelah,
habis Bapak tempeleng, saya bilang, saya ampuni kamu. Bisa? Nggak bisa. Kenapa? Karena bukan salah pada saya. Saya hanya bisa mengampuni sebatas kesalahan itu pada saya. Tapi saya tidak bisa mengampuni kalau kesalahan Bapak pada orang lain, kesalahan Bapak pada Allah. Tidak bisa. Tapi Yesus, ini orang siapa? Ini orang tidak pernah bikin salah apa-apa pada Yesus. Begitu dia datang, tahu-tahu Yesus bilang, dosamu sudah diampuni. Itu berarti bahwa Yesus mengampuni orang yang berdosa kepada Allah. Maka kalau kita yang mengampuni, kita bukan Allah. Tapi kalau Yesus mengampuni, maka dia adalah Allah. Ya, jelas? Oke, itu tindakan kedua. Pertama mencipta, kedua itu adalah mengampuni dosa. Lalu yang ketiga, ya, yang ketiga tindakan Yesus adalah dia bisa menyuruh dan memerintah malaikat. Coba baca Matius 13 ayat 41. Matius 13 ayat 41. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Anak manusia menyuruh malaikat-malaikatnya. Dan ada banyak ayat yang bilang Yesus suruh malaikat. Ada Markus 13 ayat 27, dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Matius 24 ayat 31 juga mengatakan begitu. Jadi Yesus memerintah atau menyuruh malaikat. Malaikat itu punya siapa? Punya Allah. Lukas 12 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Artinya malaikat itu punya Allah. Lukas 15 ayat 10. Demikian juga ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi dua ayat itu mengatakan yang memiliki malaikat itu Allah. Tapi anehnya Yesus bisa perintah malaikat. Kok bisa? Kalau Yesus bukan Allah, bagaimana dia bisa perintah malaikatnya Allah? Dan malaikat mau taat. Bahwa Yesus memerintah malaikat dan mereka taat kepada Yesus, sedangkan mereka punya Allah dan melayani Allah, maka tidak bisa tidak Yesus adalah Allah sendiri. Itu contoh. Contoh lain, tindakan-tindakan Yesus yang menggambarkan dia Allah. Dia, menurut penulis surat Ibrani, dia akan melakukan penghancuran segala sesuatu. Ya, alam semesta yang kita lihat ini satu kali akan dihancurkan. Dan Yesuslah yang melakukan itu. Ibrani 1, 10-12. Ya, pada mulanya ya Tuhan engkau meletakkan dasar bumi. Ini dia mencipta. Langit adalah buatan tanganmu. Semuanya akan binasa, tapi engkau tetap ada, dia kekal. Semuanya akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah. Engkau gulungkan mereka. Jadi langit bumi ini akan diguling. Dan yang melakukannya adalah engkau Tuhan. Yesus konteksnya. Maka Yesus menghancurkan segala sesuatu. Berikut dia bukan cuma hancurkan segala sesuatu, tapi dia memperbaharui segala sesuatu. Ya, coba baca Wahyu 21 ayat 5. Wahyu 21 ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Setelah langit dan bumi yang lama ini dia musnahkan, dia menciptakan atau membuat langit dan bumi yang baru. Ya, yang hancurkan segala sesuatu dan yang membaharui segala sesuatu, Yesus. Itu pekerjaan Allah. Dan kalau Yesus lakukan itu, dia adalah Allah. Sekarang saya mau tambahkan satu hal yang penting berkaitan dengan tindakan Yesus yang menunjukkan dia adalah Allah. Dan ini adalah tindakan menghakimi di akhir zaman. Kitab suci mengatakan bahwa Yesus akan menghakimi di akhir zaman. Coba lihat Yohanes 5 ayat 27. Yohanes 5 ayat 27. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Ya, Yesus diberikan kuasa untuk menghakimi. Atau juga Yohanes 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Kalau saudara baca Matius pasal yang ke-25, ya, seluruhnya itu anak manusia akan datang, dia kumpulkan semua manusia,
yang domba di kanan, yang kambing di kiri, lalu dia mulai menghakimi mereka. Jadi itu berarti bahwa Yesus ini memang adalah hakim akhir zaman. Nah, saudara-saudara, kalau Yesus adalah hakim akhir zaman, coba mari kita harus memikirkan sedikit bahwa Yesus itu adalah hakim di akhir zaman. Apa yang dibutuhkan oleh seorang hakim yang menghakimi di akhir zaman? Saudara, dia menghakimi berapa banyak orang? Semua manusia. Mulai dari Adam sampai manusia terakhir yang lahir di dunia ini. Berapa banyak orang dari Adam sampai orang terakhir di dunia ini? Jangan hitung sekarang yang masih hidup, karena dia menghakimi yang hidup maupun yang mati. Mulai dari Adam sampai manusia terakhir, berapa miliar orang, berapa triliun orang kita belum tahu. Nah, saudara, kalau dia mesti menghakimi begini banyak orang, pertanyaan, kalau bukan Allah, mana sanggup? Ya, mana sanggup? Ya. Berikut adalah untuk menghakimi begini banyak orang yang ada sepanjang sejarah, maka ini ada beberapa faktor penting untuk bisa menghakimi dengan adil. Ya. Pertama, kalau Yesus mau hakimi ibu, dia mesti tahu ibu punya dosa berapa banyak, kan? Iya. Sekarang saya tanya, ibu sendiri tahu dosa berapa banyak? Ya enggak lah. Kita sendiri tidak tahu dosa kita, apalagi tahu orang lain, apalagi tahu dosa dua orang, apalagi tahu 3 orang. Tapi kalau dia hakim akhir zaman, dia harus mengetahui jumlah dosa dari orang pertama sampai orang terakhir. Berapa dosa orang itu? Berikut juga adalah tingkat dosanya. Kita sudah belajar, saudara, ya, bahwa tidak adalah salah kalau orang bilang semua dosa sama saja. Tidak. Dosa itu ada besar kecilnya. Ya, itu dalam episode-episode sebelumnya sudah kita bahas, ya. Dalam hukum Taurat saja, misalnya orang mencuri dan membunuh hukum tidak sama. Yang mencuri cuma denda, tapi yang membunuh dihukum mati. Mencuri cuma denda, langgar hari Sabat dihukum mati. Ya, jadi dosa itu ada besar kecilnya, ya. Maka hakim akhir zaman harus tahu, oh si A nih, dia melakukan dosa besar begini banyak, dosa kecil begini, oh dosa besar lagi. Ini hitung semua orang per orang, untuk semua manusia. Wow. Berikut juga, yang diperhitungkan itu adalah tingkat pengetahuannya. Besarnya dosa tergantung tingkat pengetahuan. Kalau bawa motor atau bawa mobil, lampu merah mesti berhenti. Ngerti ya? Kalau datanglah orang dari pedalaman mana sana, ya, yang belum pernah tahu bahwa lampu merah mesti berhenti. Saudara suruh dia, ajar dia bawa motor, tahu-tahu lampu merah, dia belum pernah tahu aturan itu. Lampu merah dia terobos terus. Dia salah enggak? Kan enggak tahu. Salah enggak? Tetap salah. Hanya kalau ibu tahu tapi lewat terus, salahnya lebih besar. Tapi dia nggak tahu, salah juga, tapi salahnya lebih kecil. Berarti salah besarnya dosa ditentukan juga oleh tingkat pengetahuan. Kalau orang banyak mengerti firman Tuhan tapi langgar, dengan orang yang mengerti firman Tuhan sedikit saja dan tidak mengerti lalu langgar, semua sama-sama dosa, tapi dosa yang mengerti mesti lebih besar. Ya kan? Makanya kalau makin belajar firman Tuhan kan makin ngerti. Dan kalau langgar, dosanya makin besar. Lalu bilang, tahu gitu nggak usah ikut ya. Ya kan? Ya kan? Tahu gitu nggak usah ikut. Tapi sudah terlanjur tahu. Ya kan? Nah, maka hakim akhir zaman itu di dalam menghakimi, dia mesti tahu tingkat pengetahuan orang tentang kebenaran. Oh, ini pengetahuannya bagus, ini rajin ikut acara Ku Tahu Yang Ku Percaya. Oh, ini tiap hari nonton Ku Tahu Yang Ku Percaya 4 kali sehari. Oh, ini suara pemirsa. Oh, ini. Ini pengetahuannya banyak. Pendeta yang mengajar firman Tuhan, koster yang jaga gereja,
Begitu pendeta makan duit dan koster makan duit, sama-sama dosa, tapi dosanya pendeta lebih besar. Kenapa? Ngerti kebenaran lebih banyak dari koster ini. Maka hakim akhir zaman, dia mesti tahulah ini tingkat ini. Sekarang mau ngukur, saya sendiri ngukur saudaranya beberapa orang ini, tingkat pengertiannya susah. Tapi dia harus tahu tingkat pengertian dari orang pertama sampai orang terakhir. Ya, dosa sengaja dengan tidak sengaja. Ya, ada sengaja berbuat dosa, ada yang ya memang kerjanya maki orang sengaja. Tapi ada teman saya yang dia nggak sengaja. Tapi jangan coba-coba colek dia di sini. Tek, waktu begini dia tek begini, wah semua binatang keluar. Dia bukan karena kebencian, tapi itu tetap dosa. Hakim akhir zaman harus tahu ini dosa sengaja, ini tidak sengaja, ini sengaja, ini tidak sengaja. Ya, pengaruh dosa yang ditimbulkan. Dosa bisa sama, tapi pengaruhnya beda. Ya, kalau ada jemaat rajin kebaktian di gereja, tapi tahu-tahu memperkosa orang. Heboh. Gereja bubar? Enggak lah. Tapi kalau pendetanya yang memperkosa orang, wah, bisa-bisa gereja bubar. Akibatnya lebih besar kalau dilakukan oleh pendeta dengan jemaat biasa. Maka biarpun dosanya sama, pendeta tuh harus dihukum lebih berat. Jadi menjadi pendeta itu susah. Ya. Nah, pengaruh dosanya itu diperhitungkan juga apa yang menyebabkan orang itu berdosa. Saya kalau ya minum-minum mabuk di jalan, masih butuh lagi 1 botol kurang. Tahu-tahu bapak lewat dengan mobil. Saya todong, ambil dompetnya, lalu saya beli minum. Tapi atau cerita kedua, anak saya mau operasi. Kalau tidak operasi sekarang mati dia. Saya tidak punya duit. Pinjam orang semua tidak dapat. Dalam keadaan kalut, saya tidak tahu mau kemana, bapak lewat, saya todong. Ya, kasih duit untuk operasi anak saya. Yang pertama, todong untuk mabuk-mabukan. Yang satu, ini keterpaksaan. Maka dia todong. Sama-sama dosa, tapi dosa tidak boleh dihukum sama rata. Ya, karena yang menyebabkannya atau penyebabnya berbeda. Nah, ini hakim harus perhitungkan. Itu untuk orang berdosa. Untuk orang percaya juga harus diperhitungkan karena orang percaya diberi upah. Ya, kita diberi upah ya. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, dia dapat upah nabi. Air sejuk secangkir saja kalau diberikan pada seorang anak yang kecil ini, kamu tidak kehilangan upahnya. Ya, dalam jerih payah dengan persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau begitu, orang yang berkorban banyak untuk Tuhan dapat upahnya banyak. Siapa menabur banyak, menuai banyak. Tabur sedikit, tuai sedikit. Kalau begitu, waktu Tuhan akan menghakimi kita orang percaya di akhir zaman untuk berikan upah kita tidak sama. Ini pengorbanannya luar biasa. Upahnya mesti lebih besar. Kamu tidur-tidur saja mau upah sama seperti Paulus? Tidak bisa. Paulus harus dapat upah lebih banyak. Kalau begitu Tuhan harus tahu berapa banyak perbuatan baik kita, berapa banyak perjuangan dan pengorbanan kita, berapa banyak duit yang keluar untuk pekerjaan Tuhan. Itu semua Tuhan hitung. Ya. Motivasi melakukannya apa? Ada orang rajin melayani tapi motivasi salah. Itu diperhitungkan. Nah, kalau sudah begini saudara pikir, kira-kira hakim akhir zaman mesti orang yang bagaimana? Pertama, dia mesti maha tahu. Kedua, dia mesti maha adil. Ketiga, dia mesti bijaksana. Maha tahu, maha adil, dan maha bijaksana. Siapa yang punya kualifikasi seperti ini? Itu hanya Allah yang bisa. Dan kalau Yesus yang menjadi hakim akhir zaman, maka Yesus harus Allah sendiri. Tidak bisa tidak. Kalau Yesus cuma nabi, tidak bisa. Kalau Yesus cuma pendiri agama biasa, tidak bisa. Kecuali dia Allah, baru dia bisa mengadili dengan sesungguhnya. Islam percaya Yesus itu akan menjadi hakim akhir zaman. Anehnya mereka cuma percaya dia nabi,
Pertanyaan kita adalah, nabi mana yang bisa kerjakan model seperti itu? Dia harus Allah untuk bisa menghakimi di akhir zaman. Ada yang mau bertanya? Iya, Pak. Tadi dijelaskan bahwa yang menjadi pertimbangan pada saat Yesus mau memberi pahala adalah banyaknya perbuatan baik yang dilakukan. Bagaimana itu bisa diselaraskan dengan Yesaya 64 ayat 6 yang mengatakan bahwa segala kesalehan manusia seperti kain yang kotor? Ya, Yesaya 64 ayat 6, segala kesalehan manusia seperti kain yang kotor. Itu betul. Tapi Yesaya 64 ayat 6 ini tidak boleh kita lepaskan dari ayat sebelumnya. Saya baca ayat sebelumnya, Yesaya 64 ayat 5. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Lalu ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Segala kesalahan kami seperti kain kotor. Jadi begini, memang perbuatan baik kita itu adalah kain kotor di hadapan Tuhan. Kain kotor. Nah, tapi itu adalah perbuatan baik dari orang yang belum percaya kepada Kristus. Kalau saudara belum percaya kepada Kristus, saudara buat baik macam apapun, semua hanya bernilai kain kotor di hadapan Tuhan. Orang tidak percaya Kristus, bantu orang, sumbang sana, sumbang sini, korban bencana, dermawan sekali. Dia kira dia bisa selamat. No, itu kain kotor di hadapan Tuhan. Ya, itu sama dengan dikonfirmasi oleh Paulus dalam Roma pasal 3:12. Semua orang menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ya, atau Titus 1 ayat 15. Bagi orang yang tidak beriman, satu pun tidak ada yang suci. Ya, karena itu nanti kita akan bahas. Ada episode khusus kita bahas orang kekristenan mengajarkan selamat karena iman dan bukan karena perbuatan baik. Jadi betul bahwa perbuatan baik itu seperti kain kotor bagi orang yang belum percaya. Tapi kalau orang sudah percaya kepada Kristus, maka perbuatan baiknya akan dihitung untuk pahalanya. Maka saudara jangan rajin berbuat baik tapi tidak beriman pada Yesus. Tidak ada guna. Pertama-tama beriman pada Yesus lebih dulu. Setelah beriman pada Yesus, baru berbuat baik. Itu akan mendatangkan upah. Kalau tidak, maka itu sama sekali tidak punya faedahnya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, sudah cukup banyak bukti yang disampaikan tadi untuk menguatkan hati dan iman kita bahwa Yesus adalah Allah. Berbicara mengenai keberadaannya, di mana tidak ada pribadi apapun yang seperti dia. Walaupun kita katakan ada nabi yang bisa bikin mujizat, tetapi Yesus bisa bikin mujizat lebih daripada nabi-nabi yang ada. Atau perbuatan-perbuatannya tidak bisa disandingkan dengan siapapun yang ada di atas muka bumi ini. Sekiranya Anda menyaksikan dan mengikuti pembelajaran ini, doa kami menghasilkan sebuah keyakinan pada saat ini bahwa Yesus adalah Allah di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana keberadaan Yesus yang lain, di mana orang sering katakan Yesus itu juga manusia? Untuk itu tetaplah bersama kami karena episode-episode yang lain kita akan lebih lanjut lagi untuk membahasnya. Dan sekali lagi jangan lupa terus sampaikan komentar, pertanyaan, saran melalui SMS di nomor-nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda. Dan kami semuanya akan siap untuk menjawab setiap apa yang Anda sampaikan. Sekian dulu kebersamaan kita di episode ini. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati dan tetaplah di program Ku Tahu Yang Ku Percaya.